Ah, mangane akeh iki. Dan, ayo Dan. Sing akeh Dan, diwati Dan. Mau, tibamu. Ayo. Wah, enak ndoke bau terbujang. Pokoke ra bahaya iki. Cilik men. Weh. Iki sing gede apa dodo. Weh. Sini lho. Tangannya iki. Itu tukang bagi. Mas, videonya diulangi Mas. Aku durung mlebu. Mas, ditambahi videonya panjang. Aku durung mlebu. Lah rono gambarku ra setuju aku hapus. Hapus nek enak to. Ah, wis. Tukange. Oh. Selamat pagi. Suasana pagi di Anang Sapi Baik Pak. Nah, sana sunrise-nya. Baru bangun. Aduh, ketiduran. Tandanya Pak Idris. Ya acaranya MTV Bootcamp. Pada bangun. Para speaker ya. Saya ke Goeser. Oh, Goeser yang bisa hadir di sini. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji. Baik. Sebentar lagi kita akan pengguntingan pita. Tandanya peresmian. Betul. Kita hitung dulu ya. Kita hitung, oke. Iya, baik, kita hitung dari 3 dulu ya. Oke, dari 3. 3, 2, 1. Wah, resmi dibuka.
dibuka. Iya, resmi ya. Kandang sapi. Untuk para goeser yang masih ada di belakang, di kanan, di kiri, dan di mana lagi? Atas Mungkin ada bawah. di atas bawah. Sekali lagi kita doakan untuk seluruh peserta untuk menjalur, semoga tidak ada kendala. Ke booth Rodaling, kita bisa test ride. Nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk nyoba salah satu dari sepeda ini. Nah, kemudian abis ini akan ada gobar. Gobar ini prinsipnya safety, kita sama-sama masuk bareng-bareng. Kalau misalnya ada section-section tertentu. Cara nyalainnya, pencet tombol atas ini. Agak lamaan sampai muncul Shimano Steps di displaynya. Nah, kalau udah gini, ini udah nyala. Ini udah nyala nih, kalau udah gini. Nah, ada 3 mode assist di sini. Yang pertama, cara naikinnya pakai ini, tombol ini. Ini tombolnya gampang, simple, kayak tombol ini, kayak tombol apa? Kalau di mobil yang tombol audio. Pencet sekali, warna biru di sini ada juga warna biru. Ini eco. Mode eco itu dia basicnya ngedeteksi torsi kita, ngedeteksi goesan kita. Jadi kalau misalnya kita masih nyantai, asisnya diem. Tapi kalau misalnya nanti kita udah mulai ngoyo atau udah mulai nanjak gitu ya misalnya, itu nanti baru nambah. Nah ini paling irit, dia paling irit. Kalau misalnya di mobil ya eco mode lah ya gitu. Terus naik sekali, warnanya hijau. Di sini juga ada warna hijau. Ini trail. Trail itu dipakai kalau misalnya kita lewatin medan yang nggak rata, turun, kadang naik, gitu, kadang butuh disentak dikit, kadang apa. Asisnya dia middle, jadi dia nggak paling powerful, tapi dia juga nggak ngasih yang paling lemah, gitu. Jadi dia masih ngisi terus, gitu. Nah yang terakhir adalah boost, warnanya kuning. Boost ini itu ngasih full, asisnya full, jadi ngasih 85 Nm langsung. Dia ngisi terus, bakal ngisi terus, rasanya kayak ada yang bantu dorong gitu. Nah, karena ini e-bike ini basicnya adalah pedal assist, jadi kita harus pedal. Ini nggak digas, kalau digas namanya motor. Nah, jadi kita tetap harus pedal. Nah, bedanya pedalnya kayak ada yang bantuin, dorong gitu. Kalau misalnya dulu pernah dibantuin sama temennya, mungkin didorong pakai motor gitu ya, terus kita sambil goes, nah ya mirip lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi basicnya karena ini sepeda biasa, basicnya jangan lupa juga buat ngoper, buat shifting. Jangan lupa buat shifting. Nah, jadi misalnya kalau kita ketemu tanjakan, yang pertama kita harus lakuin tetap shifting dulu, kita ringanin. Kalau misalnya diringanin udah berat, masih rasanya, baru kita naikin assist. Gitu. Karena kalau misalnya kita langsung naikin assist, tapi kita nggak turunin shifternya, dia kan misalnya di bawah nih, dia kan tensinya masih kenceng. Terus habis itu kita tambahin assist, kita tambahin begitu, bisa patah, bisa putus rantainya, gitu. Jadi pada dasarnya santai aja, kayak ya santai aja lah pokoknya. Jadi bawanya kayak bawa sepeda biasa. Dari sisi handling, dari sisi maksudnya dari sisi cornering segala macam, bawanya gimana banget, rasanya mirip sama sepeda konvensional. Cuman bedanya ini memang lebih berat, dan karena motornya sama baterai sama motor di depan, dia cenderung nose heavy, cenderung ke depan. Jadi kalau misalnya kita drop, agak dorongnya harus lebih didorong, gitu supaya dia tetap rata, gitu. Tapi jangan kebanyakan juga sih, dia nggak perlu banyak banget karena belakangnya ini pendek, gitu. Jadi kita coil sedikit juga udah naik, gitu. Beratnya kurang lebih sekitar 21 kilo, 20-21 kilo lah ya, tergantung size-nya. Karena beratnya juga begitu, dibantu juga sama IFS, Independent Floating Suspension. Ini tuh misahin kinerja suspensi sama kinerja roda belakang, independen geraknya. Jadi nggak ada lagi yang namanya brake jack. Kalau misalnya kita dulu kan kenal brake jack gitu ya, kalau misalnya kita turunan, terus habis itu dia main kan suspensinya, kita rem belakang, rodanya ngunci, suspensinya stop main, suspensinya hanya main di stack doang. Jadi sepedanya agak liar. Nah karena kalau misalnya kayak ini independen, dia tetap main suspensinya, jadi tetap stabil, tetap terkontrol. Nanti bisa dicobain sendiri, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ini IFS juga, Independent Floating Suspension, ini bikinan Polygon, rancangannya Polygon, 100% bikinan Polygon. Dan ini frame-nya sendiri juga dibikinnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk durasi baterainya? Kenapa? Durasi baterainya? Oke, kalau baterainya ini 630. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu pernah familiar sama yang namanya Bromo, Ya. Bromo itu baterainya 504. Baterainya ini lebih besar,
Dan karena frame-nya didesain ulang, jadi bisa ditaruh botol cage. Meskipun ya ini ya adalah gitu, jadi nggak harus bawa backpack sekarang, jadi bisa bawa minum juga kayak gitu. Baterainya 630, kurang lebih durasinya, kalau durasi tergantung cara pemakaian, asisnya, shiftnya di gigi berapa, yang gitu-gitu. Tapi kurang lebih sekitar 120 kilo, 120 sampai 140 kilo kurang lebih. Tapi kalau misal kita boost terus, kita pakainya kasar gitu ya, kita pakainya ini terus, kurang lebih sekitar 60 sampai 70 kilo, kurang lebih sekitar segitu. Tapi biasanya jarang sih biasa kayak gitu. Biasanya ya estimasi kita taruh 100-110 kurang lebih gitu. Untuk pengecasan berapa lama? Untuk pengecasan 8 jam dari nol. Dari nol. Jadi kalau kita colok aja di semalaman gitu ya, itu pasti udah full gitu. Itu kurang lebih. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait e-bike? Ini apa? Lampu ya mas? Oh, ini dia ada modul lampu. Jadi kalau misalnya kita pasang lampu, dia bisa disambungin. Jadi udah ada sambungannya. Jadi kalau misalnya kita pasang ini, ntar lampunya juga bisa ikutan nyala gitu. Iya betul. Jadi di dalam sini, ini kan baterai, di dalam sini ada motor juga. Nah motornya ini tuh yang generate listriknya, akinya. Kalau di mobil akinya nih. Maksudnya kalau kita nyalok sini, baterainya ikut sini gitu kan? Iya, baterainya dari sini, generate power dari motornya. Kurang lebih gitu. Fox 38 depan XT. Ketahanan terhadap air gimana? Aman, selama kalau misalnya kita nyuci gitu ya, segala macam aman. Selama nggak di jet wash masuk ke dalam ke motor atau ke baterai atau bahkan ke bearing gitu ya. Memang kita nggak saranin sih buat jet wash. Maksudnya kita di jet gitu ya, sampai kalau misalnya cuci steam gitu. Itu kita nggak saranin sih. Karena memang bisa itu airnya kan kecil, jadi maksudnya bisa masuk gitu ke sela-sela. Kita ini. Kalau misalnya hujan lewatin cipratan, genangan itu masih aman selama nggak direndam. Jadi kalau nyucinya pakai selang kebon aman. Tapi kalau direndam, mandinya kayak mandi sapi pasti rusak. Nggak bisa. Gitu. Nyebrang sungai masih bisa asalkan tidak kerendam. Tapi kalau misalnya nyebrang sungai udah kerendam, sama kan hap juga pasti ini. Karena dia berat loh, kalau sepeda ringan. Oh oke. Ini sebenarnya memang bisa diangkat sedikit aja gitu. Gitu. 21 kilo masih bisa. Gitu. Pada dasarnya ya mirip lah. Kalau misalnya sepeda konvensional pun juga kita kan nggak saranin kalau misalnya dia lewatin genangan yang lebih dari setengah roda, karena kan air bisa masuk ke dalam hap kan, dan itu bisa merusak dalamnya. Gitu. Ya. Cuman angkat sedikit aja, yang penting nggak kerendam gitu misalnya. Oke, budget sensitif nih. Harganya kalau misal price tag 80 juta. Ya kan 80 juta. Kalau misalnya di sini 80 juta 30.000 ya masalah. Gitu di luar Pulau Jawa. Cuman untuk estimasi kapan sampai barangnya ready stock atau enggak segala macam nanti bisa ditanyakan langsung sama Rodaling atau sama dealer kita. Kurang lebih seperti itu. Perawatan sama kayak sepeda biasa, cuman ya tadi elektrikal, tambahan komponen elektrikal aja. Baterainya tahan kurang lebih 5 tahun. Garansi 5 tahun. Garansi 5 tahun. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi satu. Ya. Kalau baterainya misalkan udah 5 tahun udah ada jual nggak? Gitu. Kita ada jual baterainya. Kalau harganya nanti boleh dikonfirmasi ulang sama Roland. Okay. Tapi kisaran kalau nggak salah sekitar 12 sampai 13. Nanti boleh dikonfirmasi ulang. Siap. Gitu. Oke, ada lagi yang mau coba? Yang mau nanya? Oke. Ini kalau misalnya mau coba gimana mekanismenya? Waktu gobar, oke. Ya udah, ini kita ganti-gantian aja karena kebetulan sepedanya cuma satu. Nanti tapi kalau misalnya yang coba ini nanti di belakangnya aku aja. Karena jangan jadi ntar kalau misalnya mau tanya-tanya mau apa langsung ini aja. Kita gobar santai kok. Oke. Gitu. Oke? Ya. Oke, siap. Kita mulai. Trek.
Wes. Lewat takajud sih. Ya. Kuat. Banyak yang ada lihat. Lihat sini Pak, lihat. Kan masih awal. Awas. Diulang nggak? Wah, kita mah. Oke. 2, 1, go. Wah, boxer ternyata dulu menang ah. Ya, kalau misalnya start baru mulai ya. Oke, 3, 2, 1, start. Dua, satu, go. Ayo Cil. Cus. Dua, satu, go. Iya. Persiapan 3, 2, 1, go.